Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Lineage OS di Redmi 9. Nah, seperti janji saya sebelumnya, di video ini kita bakal review nih custom ROM Lineage OS di Redmi 9. Buat kalian yang belum cek cara installnya, linknya udah ada di deskripsi. UI Lineage OS di Redmi 9 ini sepintas mirip dengan ROM base AOSP ya. Yang ngebedain cuma icon-iconnya aja. Lineage OS ini juga jauh lebih simple atau bisa dibilang minim fitur kalau dibandingkan dengan beberapa custom ROM base AOSP yang udah pernah kita review. Masih mirip-mirip dengan Pixel Experience. Lineage OS ini juga nggak ada tambahan fitur kustomisasi ya kayak ROM lainnya. Untuk sistemnya sendiri, ROM ini ngambil 14 GB dan di sini storage-nya nggak kesisa banyak setelah install beberapa aplikasi. Mungkin ini juga bakal langsung full kalau nanti udah install Genshin Impact juga. Untuk versinya, ini Lineage OS versi 21. Terus versi Android-nya udah Android 14 dengan security patch di 1 Januari. Kamera bawaan di ROM ini pakai bawaan dari Lineage OS ya, dan kameranya udah support ultrawide untuk foto. Sedangkan mode videonya cuma support lensa utama aja. Hasil benchmark tes pakai Antutu 10 di ROM ini masih bisa dapat skor 244 ribuan. Skor yang didapat ini lebih rendah 14.000 dari Project Elixir 3.10 ya. Sedangkan untuk throttling test selama 20 menit masih bisa dapat rata-rata 145 Jips dengan max performance 87%. Tapi balik lagi, pengujian sintetis kayak gini menurut saya tetap nggak bisa jadi patokan 100% ya. Buat main Mobile Legends masih aman banget. Masih bisa ngasih gameplay yang dijamin mulus. Di tes 1 match di mode rank selama 12 menitan bisa ngasih framerate rata-rata 55,5 fps tanpa drop yang mengganggu, sekalipun pas posisi lagi war. Framerate yang didapat juga masih lebih tinggi dari Project Elixir ya. Untuk urusan suhu juga masih tergolong lebih adem dan irit dari Project Elixir atau Fusion OS. Suhu yang didapat ada di kisaran 38–39 derajat dengan konsumsi baterai sekitar 3% aja selama proses tes.
Sedangkan untuk Genshin Impact, dites di settingan lowest 30 fps di Gurun Sumeru masih aman banget untuk HP sekelas Redmi 9. Selama proses tes sekitar 10 menitan masih bisa dapat frame rate rata-rata 20,5 fps dengan suhu dan konsumsi baterai yang menurut saya masih irit dan adem juga. Suhunya stabil di kisaran 38-39 derajat dan baterainya cuma berkurang sekitar 2% aja. Frame rate yang didapat di Project Elixir lebih tinggi 5 fps dari ROM ini ya. Tapi bagusnya suhu dan konsumsi baterai di Lineage OS masih jauh lebih baik. Kalau buat main game sih menurut saya Lineage OS ini udah recommended banget lah, atau malah sedikit lebih baik dari Project Elixir atau Fusion OS yang dulu udah pernah kita review. Secara overall, Lineage OS versi 21 ini udah recommended banget ya kalau pengen dijadiin daily ROM di Redmi 9. Selama pakai ROM ini saya juga belum pernah nemuin kasus atau masalah relock di beberapa aplikasi. ROM-nya juga jauh lebih ringan, enak buat multitasking, dan pastinya lebih smooth karena lebih minim kustomisasi dan fitur. Kalau disuruh milih mending mana dengan Project Elixir 3.10 atau Fusion OS, saya sih bakal pilih Lineage OS versi 21 ini. Tapi balik lagi, kalau kalian tipe user yang nggak suka dengan ROM yang minim kustomisasi, mending pakai Project Elixir aja. Jadi itu dia Lineage OS di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.